Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Namaku Novi. By the way, di video kali ini aku mau share ke kalian parfum yang sering aku pakai sehari-hari. So, sebelum kita mulai ke videonya, aku minta untuk kalian like, comment, and subscribe ke channel ini supaya aku lebih semangat lagi untuk buat video. So, kita mulai aja ke video. So guys, ini dia parfumnya. Ini parfum Evangeline seri Sakura. Aku punya ke-6 pilihan warnanya. Jadi semuanya lengkap ini ya. Dan aku udah habis 3 botol guys. Jadi aku udah repurchase lagi. Dari seri Sakuranya tuh aku udah habis warna biru, putih, dan juga merah. Dan aku punya satu juga dari batik ya. Aku masukin aja di video ini. Ini aku pakai Evangeline yang batik yang warna ungu ya, namanya Evolve gitu. Dan ini juga sama EDP ya, Eau de Parfum. Cuman yang aku mau bahas kali ini yang seri Sakura ya, karena memang aku suka banget sama yang seri Sakuranya ini. Aku beli di Tokopedia langsung di official store-nya dengan harga 35.000. Dan waktu itu aku nggak beli warna ungunya, jadi aku hanya beli warna putih, merah, pink, biru, dan juga hitam. Jadi untuk pembelian yang kedua kali ini, untuk repurchase untuk 3 warna yang tadi udah aku habisin, aku belinya tuh di tempat yang berbeda. Jadi aku nggak beli lagi di Tokopedia, aku beli di Swalayan. Jadi kalau menurut aku parfum ini tuh udah gampang ditemuin ya di swalayan-swalayan. Jadi kalau kalian mau beli, kalian bisa cari di swalayan-swalayan dekat rumah kalian, mungkin aja udah ada. Dan harganya tuh sekitar 35.000. By the way guys, aku tahu parfum ini tuh udah banyak banget di rave ya, di review sama beauty vlogger dan vlogger-vlogger lainnya. Tapi buat aku pribadi nggak ada kata terlambat untuk aku untuk nge-review parfum ini, karena mungkin saja pengalaman di mereka dan pengalaman di aku tuh beda menggunakan parfum ini. So aku langsung aja ngeliatin ke kalian parfumnya seperti ini. Mungkin kalian udah pernah lihat juga ya, tapi aku ulangin aja. Ini botolnya kaca, ditutup sama stiker warna merah. Nggak semua bagiannya ditutup ya, dan ada gambar sakuranya, bunga sakura. Dan di setiap warna dari parfumnya itu kan, jadi kalau di dalamnya itu airnya warna merah, berarti stikernya itu atau kertasnya itu juga berwarna merah. Dan di situ ada keterangan expirednya, ada ingredientnya, ada barcode-nya ya. Terus ada peringatan juga bahwa parfum ini hanya untuk pemakaian di luar dan disimpan di temperatur yang normal gitu, jangan di temperatur yang tinggi atau panas gitu ya. Terus ada keterangan di sini juga produce and distribute by PT Grif Prima Abadi, itu ada alamatnya juga. Di sini isinya 100 ml. Dan yang paling aku surprise yaitu di sini dia EDP ya. Dia Eau de Parfum, jadi dia bukan EDT atau EDC atau fragrance mist gitu, enggak. Dengan harga 35.000 kalian bisa dapat parfum EDP ya, atau Eau de Parfum gitu. Yang belum aku habisin dari pembelian pertama itu yang pink sama hitam ya guys. Bukan berarti aku nggak suka sama keduanya, tapi kalau aku pribadi aku pakai parfum itu sesuai dengan mood dan juga sesuai dengan cuaca ataupun suhu udara pada saat itu. Jadi kebetulan di kota tempat aku tinggal ini, aku tinggal di Indonesia bagian timur, which is daerahnya tuh tropis, panas. Walaupun memang sepanjang tahun tuh nggak melulu panas gitu ya, pasti ada musim penghujannya. Tapi waktu aku order pertama kali ini, memang cuacanya tuh lagi panas, jadi yang aku pakai tuh yang 3 yang tadi tuh guys ya, yang warna biru, putih, dan juga merah. Menurut aku pribadi parfum Evangeline ini untuk seri Sakura itu Evangeline sendiri kayaknya dia bagi menjadi 3 tipe atau 3 kelompok. Jadi ada yang manis, ada yang nggak terlalu manis ya, terus yang ketiga ada yang nggak manis sama sekali gitu. Walaupun dari ke-6 parfum ini ya, lebih dominan itu parfumnya itu didominasi sama wangi-wangi fruity yang manis gitu. Tapi nggak semuanya, karena yang tadi aku bilang ya, ada yang manis, ada yang nggak terlalu manis, bahkan ada yang tidak manis sama sekali. Dan aku akan mulai dengan parfum yang menurut aku tidak manis sama sekali. Ini dia parfumnya, ini parfum Evangeline yang Blue Sakura, warna biru. Aku suka banget sama wangi ini guys. Dan untuk warna biru sendiri ini, kalau menurut aku ini wanginya nggak manis ya, nggak manis, wanginya tuh lebih wangi yang soft, clean, fresh gitu. Jadi kalau nanti aku akan semprot guys, ini aku udah sering pakai, tapi aku akan semprot aja. Untuk yang warna birunya ini sendiri, pertama kali kita semprot itu wanginya wangi fresh ya. Terus disusul dengan wangi-wangi akuatik, wangi-wangi air laut, wangi-wangi yang wangi seger, wangi breeze gitu, wangi di pinggir pantai gitu. Terus ditutup lagi dengan wangi wangi green, wangi dedaunan, wangi rerumputan yang
sejuk, yang enak gitu ya. Jadi aduh pokoknya wanginya kayak gitu guys, aku suka banget. Jadi ini wanginya nggak manis sama sekali, wanginya tuh enak. Wangi ini tuh bisa dipakai menurut aku ya, unisex, bisa cewek bisa cowok, walaupun dalam dunia parfum itu bebas. Misalnya parfum si A ini di marketing untuk cewek dan parfum si B di marketing untuk cowok, tapi dalam dunia parfum itu bebas, nggak ada aturan. Yang cowok bisa pakai parfum cewek, yang cewek bisa pakai parfum cowok, mana-mana aja terserah gitu. Dan tapi kalau menurut aku ini parfumnya unisex gitu, bisa di cewek bisa di cowok, enak banget. Dan kalau menurut aku pribadi ini bisa dipakai siang, bisa dipakai malam, bisa dipakai kapan saja. Kalau kalian rasa badan kalian tuh nggak enak, lengket, udah aktivitas gitu, udah keringetan, udah nggak enak gitu, tapi belum sempat untuk mandi, ya kalian bisa semprot ini seperti aku sekarang. Dan itu enak banget guys, wanginya bikin seger, bikin relax, bikin semangat. Aku bisa menggambarkan parfum ini ya supaya kalian lebih gampang dapat bayangannya itu seperti apa. Kayak kita lagi di pinggir pantai menikmati es kelapa muda, terus dengan angin yang sepoi-sepoi gitu, terus melihat deburan ombak. Jadi menurut aku tuh suasananya kayak gitu ya guys ya. Kalau pakai parfum yang warna biru itu enak aja gitu, seger gitu, seger, enak. Terus untuk yang kedua, yang menurut aku ini sudah masuk kategori kedua ya, yang tidak terlalu manis ya. Ini menurut aku yang warna putih yang seperti ini guys. Ini dia. Jadi ini wanginya, aku akan semprot lagi. Ini warna putih ya. Kalau menurut aku wanginya itu memang wangi-wangi yang masih kategori clean ya, kalau menurut aku ya. Wangi yang soft tapi agak sedikit manisnya. Manisnya itu dari manis vanila gitu, tapi ada maskinya, wangi maski gitu. Jadi kalau menurut aku kayaknya parfum yang putih ini masih bisa dipakai untuk cewek dan cowok juga ya. Cowok juga bisa pakai parfum ini karena memang aromanya itu aroma seger, clean ya, masih soft, tapi dia ada aroma manis vanilanya sedikit dan juga musky gitu. Nanti aku akan semprot lagi ya. Tapi kalau di aku di sini guys, aku nyiumnya, aku nge-sniff di sini ada sedikit aroma fruity sedikit aja. Dan fruitynya tuh kayaknya kalau menurut aku tuh fruity dari citrus. Tapi bukan citrus yang nyentrong gitu, yang strong gitu, enggak. Ini citrusnya tuh citrus yang soft, yang mainnya tuh cantik gitu, mainnya tuh halus banget. Jadi dia tuh kayak memberikan sedikit apa ya, suasana atau nuansa yang berbeda gitu. Jadi dia nggak melulu vanilla, nggak melulu musky, karena ada sedikit wangi citrusnya. Wangi citrusnya hanya fungsinya tuh hanya untuk memberikan aroma yang segar gitu. Dan wanginya tuh khas gitu loh. Setelah dipakai beberapa menit, beberapa saat ya, wanginya tuh khas, kayak ada parfum apa gitu yang pernah kita pakai yang harganya tuh lumayan mehong, tapi ini versi murahnya gitu ya. Ada wangi vanilla, aduh enak banget, vanilla musky, yes, tapi soft, berasa clean, bersih, enak gitu. Dan tadi ada wangi citrus sedikit. Citrusnya tuh hanya sedikit aja, hanya untuk memberikan kesan segar seperti itu. Dan ini parfum bisa dipakai siang maupun malam. Dan untuk parfum ini sendiri, kalau aku mau memberikan sedikit gambaran ke kalian supaya kalian bisa ngebayangin, oh kira-kira tuh kayak gimana gitu loh. Aku menggambarkan parfum ini tuh seperti kayak kita baru bangun pagi gitu. Bangun pagi bukan bangun yang jam 7, jam 8, enggak. Ini bangun yang benar-benar masih pagi buta gitu, jam-jam 5, jam 6 pagi. Terus masih sepi banget gitu. Terus semalam tuh ada hujan gitu, dan waktu kita keluar, kita buka jendela, kita buka pintu, dan kita berdiri di depan rumah gitu ya, di halaman gitu, atau di teras gitu. Terus kita ngehirup udara pagi yang sehat, yang seger, yang enak gitu. Terus ada aroma-aroma bunga mungkin ada di taman rumah kita, bunga-bunga yang enak gitu, floral yang seger, yang enak. Dan ada
ini ya, ada embun-embun pagi gitu di dedaunan atau di bunga-bunga atau di pekarangan rumah. Jadi itu kesannya tuh seperti itu kalau menurut aku. Bukan berarti parfum ini hanya dipakai untuk pagi hari, enggak, tapi kesan yang aku bayangkan tuh seperti itu. Wangi ini menggambarkan situasi yang seperti itu, yang tenang, yang enak, yang relax, yang oh my god, enak banget guys. Aku suka banget sama wanginya, makanya aku habisin yang biru dan putih itu, aku habisin duluan karena aku memang sering pakai. Seenak itu, enak banget. Ini mengingatkan aku sama satu aroma parfum mahal yang pernah aku pakai gitu, yang pernah aku coba dulu, tapi aku lupa apa gitu. Wanginya enak banget, sumpah kalian harus coba. Nah, selanjutnya untuk parfum yang tidak terlalu manis, selain warna putih tadi, aku punya pilihan warna ungu ini. Kalau menurut aku ya, ini terus terang aku baru beli ya, aku baru nyobain dan memang aku udah pakai. Kalian lihat udah agak turun ini. Kalian itu sprayernya tuh enak banget ya, ulang lagi, tuh enak banget. Ini enak banget guys, ini enak juga, jadi enak banget gitu. Enaknya tuh beda gitu, beda sama yang biru sama yang putih. Pinter banget sih ini yang bikin parfum. Ini wanginya wangi manis tapi nggak terlalu manis, sama seperti yang tadi putih ya, manis tapi nggak terlalu manis. Dan dia kalau di sini aku akan semprot lagi di sini aja. Lihat. Untuk pertama kali kalau yang ini disemprot memang ada sedikit wangi alkohol, hanya hitungan detik terus hilang. Setelahnya itu kayak manis fruity, tapi fruitynya tuh lebih fruity. Fruitynya tuh lebih fruity buah anggur kalau menurut aku. Nggak ada berry-berry yang lain, nggak ada. Ini hanya anggur. Tapi mainnya tuh cantik, jadi dia nggak terlalu dominan gitu yang nyentrong wangi buah anggur gitu, nggak. Dia masih soft ya, masih fresh, enak gitu wanginya. Dan kalau aku mau menggambarkan parfum ini tuh seperti dulu waktu aku kecil, aku pernah minum sirup anggur. Kalau nggak salah tuh sirup anggur ABC ya, kalau nggak salah tuh ABC ya guys ya. Kalau memang sampai sekarang masih ada, kalian bisa komen di bawah ya. Tapi itu aku minum waktu aku masih kecil. Jadi ketika aku menghidup parfum ini, aku nge-sniff parfum ini, aku langsung dapat memori tentang masa kecil aku yang aku pernah minum itu sirup waktu aku kecil. Dan wanginya tuh mirip kayak sirup itu gitu. Tapi di sini wanginya itu bukan wangi sirup anggur yang pekat, yang lengket, yang manis banget, yang berasa anggur banget, enggak. Walaupun memang masih ada aroma anggur, tapi lebih sirupi yang light gitu, yang ringan, yang enggak terlalu bikin kepala kita tuh pas nyium tuh langsung mual gitu. Enggak guys, ini wanginya aku semprot lagi. Ini yang aku dapat itu wangi sirup anggur. Sirup ABC dulu waktu aku kecil aku pernah minum itu. Tapi di sini mainnya cantik, mainnya halus, anggurnya tuh anggur yang soft, yang enak banget gitu. Jadi kalau kalian suka sama wangi-wangi anggur gitu, kalian wajib nyobain yang warna ungu. So guys, sekarang kita lanjut ke kategori yang manis ya. Kalau menurut aku tuh ada tiga warna, yang sisanya ya otomatis pasti pink, hitam, dan juga merah gitu. Aku jadi rada ngeblend gitu guys. Aku akan mulai dengan yang warna pink, karena menurut aku pink ini wangi manis, tapi wangi manis yang masih soft gitu, masih fresh, masih enak, yang wangi manis yang ringan, nggak yang terlalu manis banget juga sih sebenarnya. Walaupun memang ini manis gitu, memang manis, beda sama yang tadi putih sama ungu, beda. Ini memang manis, lebih kayak berasa lagi kayak masa-masa remaja gitu, masa-masa masih ABG gitu ya. Jadi wanginya tuh wangi yang sweet, yang cutie, kawaii, feminin kayak gitu, wangi-wangi girly banget gitu. Aku akan semprot aja langsung. Nah, pertama kali aku cium itu aroma fruity ya. Aku cium pertama kali tuh aroma fruity yang enak gitu guys.
fruity yang masih manisnya tuh masih soft gitu, tapi ada aroma floralnya sedikit. Entah kenapa aku ngerasa tuh ada aroma floralnya, makanya di yang warna pink ini tuh dia nggak terlalu yang fruity banget gitu, manis fruity banget tuh enggak. Jadi manisnya tuh masih berimbang, atau ada floralnya sedikit. Entah ini white floral atau red floral, tapi yang pasti ini yang aku cium ada wangi bunga-bunganya, ada wangi floralnya, wangi floral yang seger, yang enak bercampur dengan wangi fruity yang berry-berry gitu, wangi fruity yang manis tapi bukan manis yang nyengat banget, enggak. Ini wanginya masih enak banget, dan ini enaknya tuh dipakai pada siang hari gitu ya. Ini pun anak aku masih pakai guys, dan aku sendiri pun pakai gitu, walaupun memang belum sampai habis, masih setengah botol, tapi aku suka banget sama ini juga sebenarnya. Cuman kalau aku mau pilih yang manis, ya udah aku pilih sekalian yang memang manis banget dari warna merahnya itu. Evangeline yang pink sakura ini banyak banget disukain cewek-cewek ya, disukain anak-anak remaja, karena memang gitu wanginya wangi sweet tapi bercampur dengan floral. Jadi manisnya tuh yang feminin gitu, yang enak, yang seger gitu. Dan sekarang lanjut ke yang manis kedua, yaitu black sakura. Ini dia black sakura seperti ini. Ini aku udah pakai juga, kalau kalian lihat udah setengah botol ya. Aku akan semprot. Seger, enak. Kalau menurut aku pribadi ya, pertama kali kita nyemprot itu aromanya mirip dengan yang warna pink. Itu kalau di penciuman aku ya, ketika disemprot pertama kali itu wanginya mirip seperti warna pink, tapi ini versi lebih tebelnya, lebih tebal, lebih deep, lebih strong, lebih intens gitu, lebih pekat gitu loh. Jadi di sini wangi yang aku cium tuh wangi yang bener-bener wangi fruity, nggak ada wangi floral sama sekali. Yang aku cium di sini tuh wangi fruity, terus ada sedikit wangi vanilla ya, ada wangi vanilla. Fruity-nya tuh fruity berries gitu ya, sama seperti yang tadi pink, itu fruity-nya tuh fruity berries gitu, wangi-wangi buah berry gitu. Ini juga wangi berry yang kalau menurut aku ini wangi berry-nya tuh, ya, ini wangi berry, tapi wangi berry-nya tuh berry yang fruity berry yang pekat gitu, dan agak sedikit wangi kecut. Wangi kecutnya tuh bukan kecut asam yang nggak enak, enggak. Kalian tahu kan namanya buah-buahan berry itu kan pasti ada manisnya, ada juga kecutnya. Dan di sini ada sedikit wangi kecut ya, wangi kecut dari buah berry, yang menurut aku tuh fungsinya sama seperti yang tadi di citrus yang di warna putih tadi ya, white sakura itu. Fungsinya tuh hanya untuk memberikan kesan segar gitu. Jadi kecutnya tuh kecut segar, asam segar gitu, bukan asam yang terlalu nyentrong yang bikin mual gitu, enggak. Ini asamnya tuh asam segar gitu, bercampur dengan aroma manis dari vanila, dari buah beri itu sendiri. Jadi ini wanginya wangi manis yang seger, yang enak, yang masih nyaman untuk dipakai ya. Tapi kalau menurut aku pribadi ini wanginya lebih enak dipakai pada saat malam hari, karena wanginya lumayan strong, dan ini strongnya tuh strong yang masih dalam batas wajar gitu, masih dalam apa ya, kalau aku mau bilang strongnya tuh masih strong masuk akal gitu loh, masuk akal atau masih bersahabat gitu. Wangi strongnya wangi fruity berry yang masih bersahabat, lebih cocok untuk dipakai malam hari karena wanginya tuh wangi berry yang agak seksi, sweet seksi atau romantik, yang wangi-wangi yang ya wangi manis yang romantik gitu, yang seksi gitu. Jadi enak gitu menurut aku ya. Sweet berries yang seger, enak. Jadi nggak ada sama sekali aroma floralnya, hanya dominan wangi fruity, vanilla, manis, lumayan pekat, lumayan lengket, tapi ada aroma sedikit kecut dari buah berinya itu untuk membuat kesan segar seperti itu. Oke, sekarang aku akan lanjut dengan perfume yang terakhir, yaitu yang warna merah.
Ini dia Red Sakura. Ini nomor 3 kesukaan aku guys. Kalau menurut aku ini yang paling manis dari kedua yang tadi ya, warna pink dan juga warna hitam. Kalau menurut aku ini yang paling manis dari kategori manis, ini yang paling manis. Sprayernya tuh enak banget, langsung dia nyebar gitu ya sprayernya. Ini wanginya kalau aku bilang itu wangi. Ini aku akan gambarkan supaya kalian bisa membayangkan wanginya seperti apa. Kalau menurut aku ya, ini wanginya seperti wangi sampo Didi atau sabun Didi. Kalau kalian waktu kecil kalian pernah pakai produk Didi, aku nggak tahu sampai sekarang dia masih ada atau enggak, tapi kalau kalian pernah nyobain produk Didi, entah sampo atau sabunnya yang wanginya strawberry, ya ini dia guys. Pertama kali kalian semprot itu wanginya tuh wangi strawberry yang manis, tapi iya wangi strawberry yang manis gitu, yang enak, bukan strawberry yang kecut, yang asem seperti yang tadi warna hitam gitu ya, ada wangi berry-berry yang kecut gitu. Tapi kalau ini literally dia wanginya manis, strawberry yang manis, yang enak, yang seger, yang pengen dimakan kayak gitu ya. Aku bilang sih kategori wangi-wangi gourmet gitu ya, wangi-wangi enak, wangi-wangi makanan gitu. Inilah parfum yang kalau menurut aku dari semua ini wangi manis gourmet. Kalau yang ini, kalau yang tadi itu wanginya manis ke fruity, floral, fruity kayak gitu. Kalau ini tuh wangi manis yang gourmet gitu, wangi manis makanan gitu, yang kayak wangi-wangi makanan enak gitu, kayak dessert gitu. Terus berlanjut dengan aroma karamel yang enak gitu. Ini aku akan semprot lagi supaya ini aku sudah penuh dengan parfum di sini guys. Ya, ini wanginya tuh wangi karamel ya. Setelah wangi stroberinya itu dia bercampur lagi dengan wangi karamel. Jadi wangi karamelnya itu wangi karamel yang, kalau aku mau bilang, kalian pasti ya kalian sudah pernah nonton di bioskop ya, di XX1, dan kalian pernah order popcorn karamel ya. Itu dia wanginya tuh, kalau menurut aku itu wangi karamel yang enak, yang lezat gitu, yang pengen gue makan, gue lapar. Oh my god, ini udah jam berapa guys? Tapi beneran itu wangi karamel yang enak banget, yang pengen gue makan gitu. Itu wanginya enak, jadi ini wangi-wangi gourmet banget. Terus karamelnya itu bukan karamel yang, sekali lagi ya, bukan yang wangi karamel yang terlalu lengket, yang pekat, yang tebel, yang terlalu dominan. Enggak, karamelnya tuh karamel yang enak gitu, yang memang enak manis gitu, tapi nggak bikin pala aku tuh pusing guys, karena memang aku tuh rada sensitif ya sama wangi-wangian. Tapi untuk ini tuh wanginya manis, seger. Aku tuh dari tadi di sini pikir aku pengen makan dessert yang manis-manis yang enak. Jadi ini tuh wanginya tuh wangi strawberry, terus ada juga wangi karamelnya. Jadi setelah wangi stroberinya mulai sedikit-sedikit dia menghilang gitu ya, walaupun nggak hilang banget sih, nggak, dia masih tetap ada sedikit wangi stroberinya, tapi yang tertinggal itu wangi karamel menurut aku ya, wangi karamel yang enak, yang pengen dimakan gitu, tapi nggak terlalu yang karamel yang lengket, pekat, tebal. Enggak, itu wangi karamel yang mainnya tuh cantik gitu, yang enak banget, pokoknya enak banget ini parfum. Jadi itu dia kira-kira gambaran aku tentang parfum ini menurut variannya masing-masing ya. Tapi kali ini aku mau bahas sedikit tentang SPL-nya, walaupun sebenarnya untuk harga parfum 35.000 kita ngomong SPL tuh kayaknya nggak terlalu fair gitu. Tapi tetap akan aku omongin di sini, namanya parfum tuh pasti ada SPL-nya ya, walaupun memang performanya tuh kurang oke, tapi ya tetap akan aku omongin karena di sini tetap ada beberapa hal yang menurut aku tuh plus minus gitu, ada plus minusnya tetap. Jadi kalau kita ngomong SPL ya, jadi dari SIATS-nya dulu ya, atau SILATS-nya atau SIATS-nya ya, whatever you call. Menurut aku SIATS-nya ini sendiri, kalau kita pakai parfum ini, misalnya kita habis semprot nih sekarang nih, misalnya nih, aku contohin ya, aku habis semprot sekarang nih. Oke.
Nih, aku habis semprot sekarang, terus aku keluar ketemu sama orang atau di ruangan ini misalnya, terus setelah itu aku pergi keluar ya, setelah aku semprot terus aku pergi keluar. Memang untuk beberapa saat aromanya tuh masih tertinggal, masih ada siatsnya tuh di situ gitu, masih ada aromanya tuh di situ. Tapi kalau misalnya ini parfum kita udah pakai sekitar berapa jam gitu ya, kita udah pakai sekitar 2-3 jam gitu, terus kita pergi, ya udah aromanya ikut pergi, nggak ada yang tertinggal sama sekali. Jadi kalau memang kita baru semprot terus kita keluar, oke, itu memang masih ada siatsnya sedikit ya, jadi masih ada jejak-jejak aromanya tuh masih ada gitu, walaupun kita udah nggak ada di situ lagi, udah nggak ada di tempat itu. Untuk projectionnya sendiri, kalau projection itu kan hampir sama seperti siatsnya, cuma kalau projection itu kalau menurut aku kan ketika kita semprot, sorry ada kendaraan yang lewat. Untuk projectionnya itu sendiri, kalau menurut aku projectionnya oke. Aku thumbs up ya, aku thumbs up sama projectionnya ini oke banget, karena memang ketika kita semprot, memang ruangan di dalam ruangan pada saat itu langsung berubah jadi wangi gitu, jadi seger, enak. Jadi dia bukan cuma di kita doang wanginya, tapi dia juga menyebar gitu. Jadi projectionnya tuh oke, dia nyebar. Oke, sekarang kita ngebahas tentang longevity atau long lastingnya. Kalau menurut aku untuk parfum dengan harga 35.000 ini performanya lumayan oke, tapi kita nggak bisa bandingkan dia dengan parfum yang harganya ratusan ribu atau bahkan sampai jutaan gitu. Kita nggak bisa ya guys ya, bandingkan dia sama yang Ono. Longevity-nya sendiri itu kalau menurut aku dia bertahan sekitar 3-4 jam. Walaupun kalau setahu aku ya, namanya perfume atau EDP atau eau de parfum itu bertahannya itu biasanya 4-8 jam. Tapi kalau untuk Evangeline Sakura ini, kalau menurut aku dia bertahannya sekitar 3-4 jam. Jadi kalau kalian mau lagi untuk nge-retouch setelahnya, itu dia akan bertahan lumayan lama gitu. Jadi kalau kalian misalnya kalian udah pakai sekarang, terus nanti 3-4 jam kemudian kalian semprot lagi, itu ya dia lumayan lah, bisa sampai 5-6 jam tuh masih agak sedikit wangi, walaupun tidak wanginya tuh tidak terlalu intens seperti yang sejam 2 jam pertama, enggak gitu. Karena memang ya udahlah, parfum dengan harga 35.000 apa sih yang kita mau terlalu menuntut gitu lah, nggak perlu ya. Udah wangi ya udah syukur gitu loh, terus enak lagi dipakai sehari-hari gitu loh. Dan kalau untuk 35.000 kita bisa semprot sampai 2-3 kali sehari, kan menurut aku nggak masalah ya guys ya. Terus semprotnya juga kan bukan semprot yang kayak mandi parfum gitu, yang cuman berapa kali semprot tuh wanginya udah enak, udah seger gitu. So sekarang aku akan ngasih tau ke kalian dari ke-6 variannya ini mana yang paling aku suka, yang jadi favoritnya aku banget. Yang pertama ini dia, ini yang warna biru, aku suka banget sama ini enak banget seperti yang tadi aku omongin. Terus yang kedua aku suka juga sama yang putih ini karena wanginya sama juga, enak banget. Dan yang ketiga yaitu ini dia, Red Sakura, karena menurut aku ini dia manisnya manis yang gourmand gitu, manis yang beda daripada manis yang lainnya gitu. Walaupun di sini ada wangi fruity strawberry, tapi masih ada wangi karamel yang bikin dia tuh beda daripada wangi yang manis yang lainnya. Jadi ada 3 yang benar-benar jadi jagoan aku, tapi bukan berarti yang 3 lainnya ini aku nggak suka, nggak guys ya. 3 ini bukan berarti aku nggak suka, aku tetap suka sama 3 ini juga, karena memang tetap ya wanginya tuh punya ciri khas atau keunikan masing-masing ya dari parfumnya ini. Dan parfum ini tuh parfum lokal ya guys ya, jadi bangga banget ya, ini parfum lokal, parfum buatan anak bangsa yang memang wanginya tuh enak-enak semua gitu. Dan aku juga bakal nyobain yang seri batiknya, walaupun aku baru pernah nyoba satu varian batiknya, yaitu yang tadi ini, tapi nanti aku akan nge-review parfum ini sendiri gitu. Aku nggak mau nyampur sama yang seri Sakura ini. Buat kalian yang pengen nyobain parfum ini ya dengan harga 35.000, parfum ini aku sangat recommended banget ya. Dengan harga segitu kualitasnya oke ya. Wanginya yang aku ngomongin ya, wanginya itu enak, walaupun di sini memang of course pasti dia pakai bahan sintetis ya, dia bukan pakai bahan baku alami, karena memang ya kita tahu ya bahan baku alami untuk pembuatan parfum itu kan sangat mahal ya guys ya, sangat mahal. Ini sangat worth it untuk dibeli. Dan ya kalau kalian pengen nyoba atau kalian sudah pernah nyoba parfum ini dan menurut kalian wanginya sama seperti yang aku omongin, kalian bisa komen di bawah supaya kita bisa ngebahas parfum ini lebih lanjut lagi. So by the way aku minum kopi dulu ya guys ya, aku
Oh my god, enak. So guys, itu dia yang bisa aku share ke kalian tentang parfum Evangeline seri Sakura ini. Mungkin kalau ada yang kurang atau sesuatu yang mungkin agak beda dengan pendapat kalian, kalian bisa komen di bawah. Thank you so much buat yang sudah nyiptain parfum ini, yang sudah nge-create parfum ini untuk harga 35.000 ya, untuk harga di bawah 50.000 ini harga yang sangat affordable. Kalian bisa beli, kalian bisa pakai sehari-hari di rumah ataupun untuk special occasion pun bisa ya, untuk acara-acara tertentu. Segitu dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian suka dengan video ini. Semoga kalian dapat informasi yang baru dari video ini. So thank you so much for watching and see you later. Bye.